Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amel Channel alias Amel Channel. Nah, kali ini Amel akan membahas sebuah teori lagi ataupun peristiwa ataupun tokoh-tokoh nih. Nah, di tokoh kali ini kita akan membahas adalah seorang dokter, yang dimana kita tahu dokter itu kan malaikat ya, penolong orang-orang yang sakit. Nah, namun berbeda dengan dokter-dokter yang akan aku bahas kali ini. Di sini adalah dokter-dokter yang justru dia sakit. Nah, dokter tersakit di dunia, dimana dia bukan hanya menyembuhkan pasien, namun juga banyak pasien mati di tangannya. Nah, sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin kalian semua lagi yang belum subscribe channel ini, mohon banget untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Ya mumpung gratis kan ya, subscribe nggak bayar, jadi bantu-bantu lah woi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja videonya dan happy watching. Menjadi seorang dokter adalah impian hampir semua orang ya, karena kan kita tahu kan, jadi dokter itu nggak mudah. Jadi dokter itu memulainya aja itu cukup sulit, dari mulai pendidikan dan bahkan biaya sekolahnya sendiri itu cukup mahal. Nah, dan seorang dokter itu biasanya dianggap sebagai wakil Tuhan dalam menyembuhkan penyakit. Nah, apa yang terjadi jika seorang dokter bukannya menyembuhkan penyakit, malah nambah penyakit? Yang ada malah bikin pasiennya menderita bahkan sampai meninggal dunia. Nah, kali ini aku akan membahas list dokter apa saja yang tersakit jiwa dan bahkan sakit otaknya. Dia berhasil nih, dia melakukan uji coba bahkan membunuh para pasien-pasiennya dengan tujuan tertentu. Nah, kita akan bahas siapa-siapa saja dokter yang tersakit di dunia ini. Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Pertama ada nama Arvin Neset. Mungkin secara teknis dia bukanlah seorang dokter, dia hanya kepala perawat di rumah sakit Orkdal, Norwegia. Namun tuduhan pembunuhan mulai diarahkan kepadanya dikarenakan terjadi serangkaian pembunuhan yang terjadi sepanjang musim semi sampai musim gugur pada tahun 1981. Dilakukanlah interogasi besar-besaran di rumah sakit Panti Jompo tersebut. Akhirnya dituduhlah sebagai tersangka awalnya Arvin Nes dengan pengakuan dilakukannya pembunuhan terhadap 27 pasien dengan cara menyuntikkan suatu obat penenang otot pada pasien-pasiennya yang menyebabkan pasiennya mengalami kematian dengan kejang-kejang. Namun anehnya, pada saat persidangan, Arvin Nes menarik semua ucapannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap pasien-pasiennya. Namunnya, si hakim gak sebodoh itu. Arvin Nes tetap dijatuhi hukuman penjara pada Maret 1983. Yang dimana anehnya dia hanya dituduh melakukan pembunuhan terhadap 22 pasien saja. Dan tahu kalian dia dihukum berapa tahun penjara? Hanya 21 tahun saja. Dan anehnya lagi, dia bebas setelah 12 tahun mendekam di penjara. Hukumannya tuh 21 tahun. Dan dia bebas 12 tahun kemudian. Alasannya karena si Arvin Neset ini berkelakuan baik selama masa tahanan. Yang bikin orang berspekulasi macam-macam terhadap hukum Norwegia adalah ketika si Arvin Neset ini dinyatakan bebas, ternyata si Arvin ini dilindungi oleh hukum Norwegia, di mana dia dilaporkan hidup bebas dengan identitas barunya di suatu tempat yang sangat dirahasiakan oleh hukum Norwegia. Segitunya weh, enak banget ya hidupnya, udah bunuh orang, bebas, hukumannya ringan, terus dilindungi lagi, diperbolehkan hidup dengan identitas baru dan harus dirahasiakan supaya menghindari polemik-polemik setelah kejadian. Baiklah.
Selanjutnya ada Profesor Karl Klauber. Si Karl ini awalnya memulai karirnya menjadi seorang prajurit infanteri dan dia berpartisipasi pada Perang Dunia Pertama. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, si Karl ini akhirnya belajar sekolah kedokteran, di mana dia akhirnya mulai bekerja di suatu klinik ginekologis sebagai seorang dokter pada tahun 1933. Nah, karena si Karl ini pintar dan cerdas, akhirnya si Karl ini diangkatlah dan dilantik menjadi seorang profesor di Universitas Königsberg. Nah, karena pintar dan kepiawaiannya ini, akhirnya tuh dulu kan pada hebohnya Nazi. Nah, akhirnya si Karl ini bergabunglah dengan para tentara Nazi dan bekerjalah dia di Nazi ini sebagai seorang dokter. Nah, setelah gabung di Nazi inilah kegilaannya si Karl ini mulai muncul, di mana dia mulai melakukan serangkaian eksperimen aneh yang berhubungan dengan medis. Mana eksperimennya yang paling terkenal adalah si Karl mensterilisasikan para kaum wanita, di mana korbannya adalah ribuan wanita kaum Yahudi. Dia lakukan sterilisasi terhadap rahim wanita dengan cara menyuntikkan cairan asam, di mana tentu saja hal ini dilakukan tanpa anestesi ataupun obat bius. Tuh otomatis kan korbannya ngerasain sakit yang parah banget karena nggak ada anestesi sama sekali. Jadi hal ini tentu saja membuat rasa sakit yang luar biasa terhadap para korbannya, terhadap pasiennya lah gitu. Di saat suntikan asam itu mengenai rahim wanita tersebut, otomatis menyebabkan ovarium membengkak dan bahkan terjadi pendarahan hebat yang akhirnya juga menyebabkan ovarium tersebut akhirnya hancur. Nah, ovarium yang hancur itu kan biasanya luluh tuh ke bawah. Nah, ovarium yang luluh keluar lewat rahim itu akhirnya diangkat tuh ataupun disimpan nih sama Profesor Karl, yang akhirnya nanti bakal dikirim ke Berlin untuk penelitian. Kebayang nggak kalian tuh, ovarium kalian tuh luluh tuh, rahim kalian luluh terus keluar gitu lewat organ bawah kalian gitu. Kebayang nggak tuh sakitnya kayak mana, rusaknya rahim kalian, bisa keluar sendiri rahim kalian. Kayak gitulah dilakukan si Karl ini. Dan bahkan tentu saja eksperimen ini membuat terbunuhnya bahkan sampai ratusan perempuan. Pada tahun 1948, kelakuannya si Karl ini akhirnya mulai tercium, dan akhirnya si Karl ini mulai diadili di Uni Soviet dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara saja. Bayangin tuh, dia sudah melakukan eksperimen yang membunuh hampir sebagian rakyatnya, atau bahkan sampai ribuan rakyat ataupun wanita lah ya yang pasti korbannya. Dan anehnya dia hanya dihukumi 25 tahun penjara. Mungkin pada saat itu kekuatan Adolf Hitler juga kali ya berpengaruh ya. Kayak mana pun aku gak ngerti lah, pokoknya dia cuma dihukumi 25 tahun penjara. Nah, namun sayangnya sebelum persidangannya dimulai, si Karl ini dijumpai telah tidak bernyawa. Banyak sih teori-teori ataupun spekulasi tentang kematiannya si Karl ini. Ada yang bilang dia dibunuh, ada juga dia bilang dia disiksa oleh dulu kan sempat ada terjadi perang tuh ya, mungkin sesama lawan perangnya atau gimana, aku juga nggak ngerti. Banyaklah spekulasinya, mana yang benar mana yang salah aku juga nggak paham. Pokoknya intinya sebelum dijatuhi hukuman si Karl ini udah mati duluan. Dan intinya kayak gitu. Jadi si Dr. Karl Klauber ini juga menjadi salah satu orang pionir kematian kali ya di peringatan Holocaustnya di Jerman Berlin. Terakhir ada Joseph Mengele. Dia adalah salah satu dokter yang cukup terkenal akan kekejamannya pada zaman Nazi, dimana pada saat itu Profesor Joseph Mengele menjadi seorang pimpinan pasukan Nazi dan juga dokter Nazi. Nah, dia ini memegang peran penting nih. Dia yang memutuskan apakah tahanan Nazi itu akan diberi hukuman mati atau dipaksa menjadi kuli. Nah, karena terkenal kejam, jadi si Joseph ini memberikan
kematian kepada tahanannya itu bukan langsung guys, tetapi melalui serangkaian penyiksaan yang cukup mengerikan. Karena kesadisannya tersebutlah si Joseph Mengele ini dijuluki sebagai Angel of Death ataupun malaikat kematian. Dimana menurut pengakuan para tahanan, Joseph Mengele tidak segan-segan membunuh para korbannya dengan cara ditembak secara langsung, ataupun bahkan menurut saksi, si Mengele ini pernah mengumpulkan para bayi yang pada saat itu menjadi tahanannya dan dibakar di oven secara langsung dan ditonton oleh ribuan para tahanan ataupun kaumnya Nazi. Sumpah sadis banget. Dan masih banyak serangkaian penyiksaan lainnya. Dr. Joseph Mengele bertanggung jawab terhadap serangkaian eksperimen gila yang terjadi pada saat itu, di mana yang pertama dilakukannya adalah dia sangat tertarik terhadap eksperimen anak kembar, yaitu dia mulai mengumpulkan sampel nih terhadap 10 anak kembar, yaitu di mana dia mulai meneliti anak tersebut dengan cara sadis, di mana dia membunuh para korbannya atau para eksperimennya untuk percobaan. Dibunuhnya dengan cara dipotong-potongnya dan dibandinginya gennya satu persatu di setiap korbannya. Bukan hanya itu, dia juga melakukan eksperimen gila lainnya dengan merubah warna iris mata, yaitu dia menyuntikkan pewarna pada mata korbannya untuk merubah bagaimana seseorang bisa warna mata itu berubah. Nah kan kita kan gen itu kan ya, yang warna matanya hitam, coklat, biru, hijau dan lain-lain ataupun abu-abu. Nah, dicobalah disuntiknya di iris mata para korbannya ini zat pewarna yang akhirnya tentu saja menyebabkan kebutaan pada para korbannya, di mana hal itu dilakukannya kepada para tahanan di kampnya Nazi. Hal sadis si Joseph Mengele ini nggak berhenti sampai di situ guys. Kalau diceritakan kekejaman dan kegilaan si Joseph nih apa aja, itu bisa sampai berhari-hari saking sadisnya. Dianggap bahwa dia bertanggung jawab terhadap kematian ribuan para tahanan di kampnya Nazi. Namun pada tahun 1945 akhirnya terjadi perlawanan terhadap komplot Nazi, di mana tentara merah berhasil membebaskan para ribuan tahanan kamp Nazi. Disitulah si Profesor Joseph Mengele ini berhasil melarikan diri, di mana dia sempat dinyatakan kabur bahkan sampai ke Brazil. Namun beberapa tahun kemudian ditemukan suatu mayat, di mana sempat anaknya si Profesor Mengele ini menyatakan bahwa itu adalah mayat bapaknya. Namun tentu saja hal ini tidak akan dibenarkan begitu saja oleh para tahanan, bekas tahanannya si Profesor Joseph Mengele ini. Mereka percaya bahwa sebenarnya si Mengele ini masih hidup, hanya saja masih dilindungi oleh keluarganya. Sampai nggak habis pikir kenapa orang bisa melakukan serangkaian penyiksaan yang begitu kejam terhadap sesama manusia. Bahkan sempat dinyatakan bahwa si Joseph Mengele ini sempat melakukan eksperimen, yaitu dia memotong-motong anggota tubuh para tahanannya ini dan mulai menyambungkannya lagi. Dia pikir tuh bisa hidup lagi, disangka Frankenstein apa ya kan. Aku tuh nggak habis pikir kenapa orang bisa segila itu gitu. Nah, berikutlah video tentang dokter-dokter tergila dan tersadis yang pernah ada di jagat raya ini. Aku berharap semoga tidak ada lagi dokter-dokter gila lainnya yang menimbulkan berbagai ribu, ratusan, bahkan sampai puluhan korban jiwa. Aku berharap kalian semua tetap menikmati video aku kali ini dan tetap setia pada video-video aku selanjutnya. Sekali lagi aku mau ngingetin kalian semua yang nonton video aku ini untuk tetap support channel aku mohon banget supaya channel tetap berkembang dan bisa memberikan video-video selanjutnya tentang peristiwa ataupun kejadian-kejadian lainnya yang terjadi di sekitar dunia ini. Aku ingatin kalian untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di next kesempatan dan di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.